Ya, selamat jumpa kembali dengan channel YouTube Suku Kotu Akabaena yang kita akan membahas tentang cara bertani di lahan sempit namun hasilnya melimpah. Ya, sebagaimana yang saya sudah jelaskan pada tayangan yang lalu, pada bagian kedua pada 5 hari yang lalu, bahwa tanaman gambas ini akan dibuat sampai dia akan melebar, sesuai target yang kita harapkan. Namun pada waktu itu saya janji bahwa 1 minggu baru saya akan tayangkan. Namun oleh karena perkembangan daripada tanaman ini di atas normal, sehingga saya terpaksa harus lakukan hanya jangka waktu 5 hari. Berarti cara pengolahan tanah itu yang saya contohkan itu sukses. Jadi sebelum saya lakukan pemotongan pucuk ini sesuai apa yang saya janjikan, maka terlebih dahulu kita saksikan tayangan kedua pada 5 hari yang lalu sesuai dengan janji saya, dan kita lihat bagaimana kecilnya tanaman pada waktu itu yang masih berumur 10 hari. Ini videonya. Dan coba tanaman ini, coba dekatkan kamera. Tanaman ini baru berusia 10 hari. Tentu kita akan bertanya bagaimana cara agar tanaman ini bisa subur seperti ini. Tentu tidak lepas dari cara pengolahan tanah. Tetapi sifat daripada tanaman seperti ini adalah tanaman yang bercabang, tanaman yang bisa melebar bercabang. Tetapi kita harus atur. Pada kesempatan yang akan datang saya akan atur. Ini akan memanjat sampai di sini, baru kita potong pucuknya, kemudian dia melebar. Nah, kemudian setelah kita saksikan videonya ini, maka saya ajarkan cara memotong daripada tanaman ini. Dan sekarang kita lihat, waktu itu saya katakan bahwa pada langkah kedua ini di sini akan kita potong. Jadi kita lihat ya, saya potong pucuknya ini. Saya mulai akan memotong. Jadi ini dipotong sampai di sini. Ya, kita potong, kita buang pucuk ini, dan akan tumbuh tunas baru yang kita akan buat menjalar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, ini lagi, ini sudah di atas normal, bahkan sudah sampai 3 tangga dalam jangka 5 hari. Jadi ini saya potong lagi di sini. Saya potong. Semua yang sudah panjang ini kita potong. Ya, seperti ini. Ini sudah bisa dipotong. Saya potong lagi. Ya. Ini dipotong lagi. Ini saya potong lagi. Jadi yang seperti ini yang belum cukup. Ini sampai di langkah kedua jangan dulu dipotong. Kita harus terprogram. Jadi seperti ini jangan dulu. Ini sudah bisa dipotong. Ini kita potong. Ya. Ini jangan dulu dipotong. Ini lagi dipotong. Ya, inilah cara pemotongan daripada pucuk daripada tanaman ini. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara mengatasi tanaman yang kerdil. Ada tanaman yang saya sengaja tanam untuk dikerdilkan supaya bisa kita suburkan.
Memang saya sengaja memberikan contoh tanaman yang kerdil seperti ini. Ini saya sengaja kerdilkan untuk saya berikan pupuk sehingga bisa subur seperti yang kita telah potong seperti ini, sehingga bisa cepat perkembangannya. Jadi ini kita lihat sangat kerdil, namun bisa kita tingkatkan kesuburannya supaya bisa subur. Karena ini sengaja saya menanam mengolah tanah tidak sesuai dengan prosedur pengolahan yang saya pernah contohkan pada 5 hari yang lalu pada bagian kedua. Jadi kita lihat perbedaannya. Ini tanaman saya tidak olah sesuai contoh yang saya pernah berikan. Nah ini ada abu. Ini ada abu banyak dan tanahnya hitam. Saya habis hamparkan abu. Ini tidak, memang sengaja diolah seperti ini supaya kita bisa menjadikan bahan percontohan. Jadi sekarang ikuti video pada tayangan bagian kedua yang lalu, cara pengolahan yang saya pernah contohkan, yang saya tidak lakukan pada tanaman ini. Jadi kemudian setelah nanti 10 hari yang akan datang atau satu minggu kemudian, saya akan tayangkan ulang bagaimana perkembangan tanaman ini setelah saya berikan pupuk. Dan nanti setelah subur 1 minggu atau 10 hari yang akan datang, baru saya bukakan rahasia pupuk yang saya gunakan. Kita saksikan video pada bagian kedua tentang pengolahan tanah yang benar. Kemudian kita lakukan pemupukan di sini. Ini dia videonya. Tanah ini kita cangkul dulu. Kita cangkul awal, cangkul biasa. Setelah kita cangkul, maka kita akan hamburkan kulit padi. Kita akan hamburkan kulit padi, dan cara menghamburnya tidak langsung banyak. Kita hambur sedikit-sedikit supaya kulit padi ini bisa terhambur secara merata. Setelah dihambur, maka kita cangkul ulang. Kita cangkul, kita ratakan ini seperti ini. Kalau ada batu kita singkirkan, karena ini adalah tanah timbunan. Dicangkul secara merata. Jadi setelah dicangkul seperti ini, setelah halus, dihaluskan. Namun kalau ada waktu dan kita ingin agar lebih subur, maka bisa kita tambah dengan pupuk dasar, yaitu kompos, baik dari kotoran hewan seperti kotoran kambing maupun kotoran ayam. Nah, setelah selesai seperti ini, maka kita hamburkan abu, yaitu abu apa saja, abu dari kayu, abu dari sekam. Yang penting abu kita hamburkan di atas tanah secara merata. Cara hamburnya adalah campur sedikit agar merata. Setelah selesai dihambur seperti ini, maka tidak lagi kita akan cangkul. Cukup di bagian atas. Tujuan daripada dihamburkan abu ini agar tanah ini bisa stabil dan keasaman tanah bisa juga stabil. Ini tujuan daripada menghamburkan abu. Setelah kita menyaksikan videonya, tentu berbeda dengan cara pengolahan tanah pada tanaman ini, dan perkembangannya juga sangat berbeda dengan ini.
Ya, silakan ikuti terus bagaimana penanganan daripada tanaman yang kerdil ini dengan cara di subscribe channel YouTube Suku Kotu Akabaena untuk kita sukses dalam bertani pada halaman sempit namun hasilnya melimpah. Jadi jangan lupa di subscribe untuk sukses dan mengikuti channel ini sampai berhasil.